membahas kitab At-Tuhfah Al-Mursalah ya, halaman 27. Kitab At-Tuhfah Al-Mursalah ini sebagai kitab induk ya, yang menjadi rujukan martabat 7 ulama senusantara. Jadi pertama kali yang membawa kitab At-Tuhfah Al-Mursalah itu Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, ulama Aceh ya, meninggal tahun 1630 Masehi. Beliau wafat di Malaka, Malaysia. Saat itu beliau sebagai mufti ya, Kesultanan Aceh. Kemudian Malaka diserang oleh Portugis, minta bantuan Kesultanan Aceh. Nah, di sini menunjukkan bahwa Syekh Syamsuddin selain sebagai mufti, ya mursyid, ya, juga mimpin perang, ya, dan makamnya ada di belakang Masjid Malaka. Alhamdulillah saya sudah ziarah ke sana. Nah, ini kitab ini sampai ke Indonesia. Ya. Kemudian penulis aslinya Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri ini asli India. Tapi kitab ini di India tidak berkembang. Itu bisa jadi mu'alifnya menulis kitab ini difokuskan ya untuk ulama-ulama di Nusantara. Kemudian setelah itu ya di Aceh ada sedikit ya pro kontra setelah wafatnya Syekh Syamsuddin. Kemudian datang Syekh Nuruddin Araniri. Beliau seorang mufti ya di Kesultanan Aceh. Nah, kemudian terjadi para pengikut martabat 7 mulai melakukan penyimpangan-penyimpangan. Itu salah satunya yang saya baca di manuskrip itu soal pemahaman hakikat wujud. Dipahami oleh mereka hakikat wujud itu ya Allah adalah alam, alam adalah Allah. Nah, ini tidak tepat, ya. Ini masuk mulhid. Nah, orangnya mulhid, ajarannya ilhad. Karena menganggap Tuhan itu alam, alam itu Tuhan. Ini masuk ajaran panteisme. Nah, ajaran yang sesungguhnya tidak seperti itu. Ya. Ini karena dampak murid yang tidak paham secara utuh, ya, kemudian tidak mendapatkan bimbingan secara benar, akhirnya merenung sendiri, menyimpulkan sendiri. Gitu. Nah, kemudian Syekh Nuruddin sampai mengeluarkan fatwa tentang ajaran martabat 7. Gitu. Bahkan kitab-kitab martabat 7 itu banyak dibakar di depan Masjid Baitur Rahman di Aceh itu. Nah, kemudian setelah itu ada sosok kiai muda namanya Syekh Syaifur Rijal. Nah, Syekh Syaifur Rijal ini ulama muda yang mumpuni ilmu syariatnya, ilmu hakikatnya. Sehingga beliau mengkritik apa yang dilakukan oleh Syekh Nuruddin Araniri yang mengeluarkan fatwa sesat dan juga membakar manuskrip-manuskrip kitab-kitab hakikat. Ya, akhirnya ya dibuatlah dialog disaksikan oleh sultanat. Sultanat itu sultan perempuan Riayat Shah kalau nggak salah. Nah, dalam dialog tersebut ternyata Syekh Syaifur Rijal ini berhasil mematahkan argumentasi Syekh Nuruddin Araniri. Jadi menurut Syekh Syaifur Rijal
bahwa martabat 7 tidak sesat. Ajaran hakikat tidak salah. Itu. Yang salah itu ya orang-orang yang belum paham, kemudian dia menafsirkan sendiri. Ya, kalau seperti itu ya jangan dibakar kitabnya. Itu. Kemudian jangan difatwakan sesat, karena kitabnya tidak sesat. Ajaran yang di kitab At-Tuhfah ajaran yang benar, lurus. Cuma orang yang tidak paham ketika belajar ilmu ini, kalau tidak didampingi oleh guru yang mumpuni ya pasti akhirnya muncul penafsiran-penafsiran yang keluar dari apa yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama muhaqqiqin. Gitu. Akhirnya Syekh Nuruddin ya, pulang ke Ranir, India, kemudian Syekh Syaiful Rijal menggantikan posisinya Syekh Nuruddin menjadi mufti. Nah, kemudian tidak lama Syekh Nuruddin pulang, kemudian digantikan Syekh Syaiful Rijal, terus digantikan lagi oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini ya sebagai ulama yang berhasil menyebarkan martabat 7 ke wilayah Nusantara melalui jaringan murid-muridnya. Dan beliau ya membela ajaran hakikat, termasuk kitab Tanbih Al-Masyi itu adalah pembelaan Syekh Abdul Rauf terhadap ajaran hakikat. Begitu juga Ithab Ad-Daqi, karena persoalan konflik di Aceh itu sampai terdengar Syekh Al-Qurani dan Al-Qusasi di Madinah. Kemudian dilaporkan di sana, terus keluarlah kitab Ithab Ad-Daqi yang kita kaji tiap malam Selasa itu. Jadi itu respon pembelaan terhadap kitab-kitab hakikat. Dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini, ya beliau punya murid, ya ada yang di Aceh, namanya Syekh Dawud Baba, ya. Kemudian di Padang punya murid namanya Syekh Burhanuddin Ulakan, terus di Jawa punya murid namanya Syekh Muhyi Pamijahan. Nah, dari Syekh Muhyi ajaran martabat 7 menyebar ke Kesultanan Surakarta, Jogja, Mangkunegaran, terus Banten sampai Cirebon. Kemudian ada juga muridnya ya dari Terengganu Malaysia, Syekh Abdul Malik. Terus ada juga dari Patani Thailand, itu ada Syekh Dawud Patani, juga mengajarkan martabat 7. Ya, terus ada Syekh Yusuf Al-Makassari, ya, beliau juga mengajarkan martabat 7. Terus Syekh Nafis Al-Banjari, ulama Kalimantan, juga mengajarkan martabat 7. Sampai di Patani, ya, Thailand, Mindanao, ya, juga ditemukan manuskrip martabat 7. Jadi kitab ini di abad 17, 18, 19 sampai sebelum 20 ini, kitab ini menjadi rujukan ulama Nusantara. Kemudian kenapa kok hilang jejaknya, ya? Karena ada strategi Belanda, yaitu Sene Urgonya. Jadi Sene Urgonya ini ya disuruh oleh Belanda untuk melakukan kajian. Gitu. Ada apa? Nusantara ini senjata juga nggak punya, tapi susah ditaklukkan. Sene Urgonya menduga ya ini ajaran-ajaran para sufi. Kemudian ajaran para sufi ini berbahasa Arab, gitu kan. Akhirnya Sene Urgonya belajar bahasa Arab ke Arab Saudi. Ganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Jadi Syekh Abdul Ghaffar, Sene Urgonya itu sampai mahir bahasa Arab, terus pulang ke Belanda, ke Indonesia lagi, mulailah dia melacak, meneliti, akhirnya
menurut hasil kajian Seno Urgonya, ya biang masalahnya adalah ajaran kitab-kitab hakikat. Termasuk salah satunya adalah At-Tuhfah Al-Mursalah ini. Maka sejak dia tahu itu, kemudian dia melakukan strategi bagaimana kitab ini bisa tidak diajarkan kepada umat Islam. Karena kalau orang yang belajar hakikat itu, ya tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Itu. Nah, kemudian Seno Urgonya melakukan strategi mengangkat Mufti Betawi ya di dalam kitab Manhajul Istiqomah. Itu beliau mengeluarkan fatwa sesatnya martabat 7. Itu sudah menjelang 1980 ke atas lah. Itu. Nah, setelah ada fatwa dari Mufti Betawi ini yang angkat ya Belanda, Seno Urgonya. Kemudian menjadi dasar Belanda untuk melakukan pelarangan. Jadi kitab Martabat 7 Tuhfah ini dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, itu semua dilarang. Kalau ada yang mengajarkan tasawuf dan tarekat, itu langsung ditangkap. Diasingkan, kalau enggak ya dibunuh. Nah, ini mulai dari peristiwa Pangeran Diponegoro, ya saat ditangkap, itu mulai Belanda itu berpikir keras. Ini apa yang membuat orang Nusantara ini susah ditaklukkan. Jadi awal mula menjadi pemikiran Belanda itu sejak Perang Diponegoro itu. Kalah, terus yang santri Pangeran Diponegoro ditangkap ya, diasingkan di Manado, kemudian dipindah di Makassar. Nah, yang santri termasuk pendukung Perang Diponegoro, cuma tokoh di balik layar. Nah, kemudian kan diintegrasi semua yang ketangkep itu. Siapa saja yang mendukung Perang Diponegoro. Nah, nama yang santri masuk. Nah, ketika nama yang santri masuk, yang santri menjadi target Belanda. Akhirnya yang santri keluar dari ya keraton, terus nawur kawulo, menyamar sebagai kawulo alit, ya mondok di beberapa pesantren. Ya, di sini di manuskrip itu ada namanya Desa Bungsun Gresik, Kiai Ja'far Shodiq. Gitu. Beliau pernah belajar sampai ke Gresik juga. Nah, kembali ke Seno Urgonya tadi, ya, akhirnya pelarangan itu menjadi kebijakan Belanda, pelarangan terhadap ajaran hakikat, kemudian ajaran tarekat Naksabandiyah. Karena yang dibafatkan sesat dalam Manhajul Istiqomah itu saya baca ada 2, Martabat 7 dan tarekat Naksabandiyah. Kenapa Naksabandiyah disesatkan juga? Karena Syekh Abdul Karim Banten itu yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itu juga disesatkan. Terus Pangeran Diponegoro, kenapa Martabat 7 disesatkan? Ya, beliau adalah orang-orang pengamal Martabat 7. Itu. Nah, setelah masuk abad 20 ya, sejak 1901-2 itu di Nusantara jarang, ya tidak ada orang yang berani ngajarin tasawuf dan tarekat. Sebab kalau ketangkap, kalau ada yang ngajarin pasti ditangkap. Diasingkan oleh Belanda, kalau ngeyel ya dibunuh gitu. Sehingga tiarap semua orang-orang yang ahli tarekoh, ahli tasawuf. Maka masuk abad 20 ya sampai pertengahan kemerdekaan. Itu banyak ulama yang tidak menampilkan dirinya sebagai seorang ulama hakikat. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kurikulum pesantren semua ya hampir dipastikan tidak ada yang membahas kitab-kitab hakikat ini. Karena kitab hakikat ini dianggap sebagai kitab sesat. Tapi di balik itu ada upaya besar-besaran Seno Urgonya
merampas manuskrip-manuskrip ini kemudian dibawa ke Leiden Belanda. Nah, di sana ternyata disimpan ya dengan baik ya dalam suhu ruangan yang sudah diukur sehingga kertasnya itu masih nampak bagus sampai sekarang. Nah, itu sekarang bisa diakses ya oleh siapapun yang akan meneliti manuskrip kitabnya ulama Nusantara. Nah, kalau manuskrip ini dari cerita Butito itu kan tadi disampaikan bahwa beliau ya datang ke rumahnya Bu Iyoh. Ya, Bu Iyoh itu istrinya Kiai Santri. Kemudian beliau di sana lihat tumpukan kitab. Tadi debunya itu cukup tebal. Kemudian dipinjem, terus beliau fotokopi. Cuma setelah difotokopi dikembalikan, nggak lama terus hancur gitu. Lah, untungnya alhamdulillah beliau sudah fotokopi. Nah, dari Butito inilah manuskrip ini akhirnya bisa sampai ke tangan kita. Itu, ya. Alhamdulillah juga gitu. Maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini, ya walaupun kita ini ya sebagai ya muhibbin pecinta ilmu-ilmu hakikat ya yang santri ini adalah salah satu ya ulama muhakkikin ya, dan manuskrip naskah Girijaya ini kita coba kaji bersama untuk mengangkat mutiara-mutiara yang terpendam dalam kitab ini. Nah, karena abad 21 ini ya mudah-mudahan menjadi fenomena menarik sebagai kebangkitan ya, ajaran-ajaran tasawuf dan tarekat ya di Nusantara bahkan di dunia gitu. Nah, demikian ya muqaddimahnya tentang latar belakang kitab atau naskah Girijaya ini. Jadi kita ini bersyukurlah termasuk yang mendapatkan ya, akses ya untuk mengkaji kitab ini. Kita mulai dari halaman 27 ya, ini kitab At-Tuhfah Al-Mursalah tadi yang sudah saya ceritakan latar belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kita pelan-pelan ngajinya, yang penting ada mutiara yang bisa kita ambil. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini menarik. Kalau dilihat secara struktur kalimat, ya. Menariknya apa? Di depan sin itu yang ba itu agak naik ke atas. Ya, agak naik ke atas. Jadi baknya tempat bak kemudian dikasih agak naik ke atas. Nah, ini sesungguhnya ada makna yang tersimpan di balik penulisan ini. Kalau secara umum menggunakan kaidah khot ya, tulisan ba nggak seperti itu. Ba ya pendek dia. Ba terus sin terus mim ya. Nanti kita akan urai. Jadi dengan penulisan ini kita menangkap ada rahasia yang disembunyikan. Itu. Kemudian dari sisi kalimah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita hitung jumlah hurufnya sesungguhnya 20 ya. Tapi dalam 20 ini ada satu huruf yang tidak nampak. Ya, bismi itu aslinya kan ba dengan ismun. Ba huruf jar, ismun majrur. Terus bismillahi ini ismun mudhof, bismillahi mudhof ilaih.
Sesungguhnya harus bismi itu setelah ba alif. Karena memang ada alif. Tapi dalam bismillah ini alifnya ditiadakan. Nah, kemudian kita bandingkan dengan kata bismil dalam redaksi lain, contoh ikra bismi rabbika, ya. Bismi rabbika ketika ismi digabungkan dengan rabbik itu alifnya muncul. Itu. Tapi ketika bismillahi ini alifnya tidak nampak tapi nyata. Itu. Nah, huruf yang ada pada bismillah ini dihitung ada 20 ya. Ba ya 1, sin 2, ba 1, alif 1, ba 1, alif 2, sin 3, mim 4 ya, alif 5, lam 6, lam kedua 7, ha 8, alif 9, lam 10, ro 11, ha 12, mim 13, nun 14, alif 15, lam 16, ro 17, ha 18, ya 19, mim 20. Itu. Jadi totalnya 20. Terus kalau pakai ilmu gaduk ya dikaitkan dengan akidah Asy'ariyah, sifat wajib 20, sifat Allah yang wajib ternyata jumlahnya ada 20 juga. Nah, apa makna lafadz alif yang seharusnya ada tapi tidak nampak? Nah, inilah alif ini simbol ketuhanan. Ya. Allah itu ya nyata, ada gitu. Tapi ketika ditanya wujud fisiknya laisa kamitslihi syai'un itu. Bila kaifin wala misalin. Tapi nyata itu. Begitu juga ini, alif nyata. Tapi di tulisan enggak ada gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai sifat qayyumiyahnya Allah. Gitu. Jadi alif kalau di dalam kitab Al-Futuhat itu dijelaskan ya oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya sebagai simbol ya qayyumiyahnya Allah ya. Nyata ya, tapi tetap laisa kamitslihi syai'un. Itu. Bila kaifin wala misalin. Ya, itu. Nah, kemudian alif yang di depan ba itu kenapa dinaikkan? Ya. Ini saya perhatikan beberapa model penulisan ulama-ulama muhakkikin hakikat. Ya. Ada beberapa manuskrip yang saya perhatikan memang stylenya seperti ini. Ternyata ini bukan sebatas iseng atau salah nulis kepanjangan itu enggak. Tapi di sini memuat makna yang tersimpan ya di balik dipanjangkan tempat huruf ba ini. Ya. Apa isinya? Nah, ini ada kaitannya dengan martabat 7. Jadi martabat 7 itu dibagi menjadi 2 bagian. Ya. Ya, martabat 7 dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama masuk bagian qadim. Qadim itu yang dahulu kala. Ya. Kemudian yang kedua hudus. Nah, yang qadim itu ada 3. Ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Namanya beda-beda tipis ya. Ahadiyat,
wahdah, wahidiyat. Nah ini nanti kita akan ure belakangan, cuma supaya paham bahwa tiga yang qadim ini posisinya disimbolkan ya dalam tadi ba yang dipanjangkan tadi. Itu simbol dari tiga alam qadim, yaitu ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Itu. Nah, kemudian selanjutnya titik ba, ini menarik. Titik ba ini ya, menjadi perdebatan. Ya. Termasuk kalau kita nonton video filmnya Sunan Kalijaga, itu ada bagian ketika Sunan Kalijaga mengejar Sunan Bonang karena sebelumnya beliau merampas tongkatnya gitu, kemudian karena terlihat oleh Sunan Kalijaga emas, ya, kemudian ditunjukkan ada sebuah pohon yang penuh dengan emas, ya. Semakin terpesona Sunan Kalijaga. Kemudian dikejarlah, dicarilah. Ya, siapa beliau gitu kan. Akhirnya ketemu, ya ketika ketemu itu Sunan Kalijaga menyampaikan, saya pengen menjadi murid guru ya, Sunan Bonang. Gitu. Saya nggak banyak minta ilmu lah gitu. Cukup saya diajarin titik ba saja. Lah, titik ba ini ternyata di zaman Sunan Kalijaga sudah ada ajaran ini. Ya, ini abad sekitar 14-15. Tapi menariknya titik ba ini, ya setelah saya lacak, saya teliti, dijelaskan juga oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Itu beliau membahas khusus rahasia titik ba. Jadi Syekh Muhyiddin ini hidup pada abad 13. Jadi artinya ajaran Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi masuk ke Nusantara itu pada eranya Sunan Kalijaga itu sudah masuk. Maka corak ya ilmu-ilmu di abad 14-15 itu ya banyakkan coraknya hakikat. Gitu. Nah itu saya temukan di Al-Futuhat, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi membahas soal titik ba. Nah, titik ba ini sebagai titik awal mula kejadian alam semesta yang bersifat hudus. Itu. Yang bersifat hudus baru itu dimulainya dari titik ba. Nah, titik ba ini disebut juga alam arwah. Alam arwah itu ya alam di mana ruh itu diciptakan oleh Allah. Nah, suatu ketika saya masih ingat ya, almarhum bapak saya, ya Mbah Yaitulah panggilannya gitu. Saya tanya, Pak, nopo maksudnya titik ba niku nopo gitu. Terus beliau mengurai dengan kalimat bahasa Arab. Jadi titik ba itu yang sebelumnya itu bikana makana. Jadi menggunakan fi'il madhi. Bikana makana. Itu. Jadi keberadaannya karena ini menggunakan redaksi fi'il madhi. Fi'il madhi itu berarti menunjukkan past tense. Ya.
peristiwa yang telah lampau. Artinya bahwa sebelum titik ba itu bersifat qadim dan azali. Gitu. Termasuk titik ba. Sebelum titik ba itu kan tadi ada ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Wahidiyat ini kan disebut juga sebagai Lauhil Mahfud oleh Syekh Muhyi Pamijahan. Nah, Lauhil Mahfud itu adalah grand design alam semesta yang sudah direncanakan oleh Allah secara matang dan bersifat tafsil, detail gitu. Ini ada di Lauhil Mahfud. Jadi di 3 alam ini ya, hadiyat, wahdat, wahidiyat. Wahidiyat ini Allah telah mendesain alam semesta dengan rinci gitu. Dengan rinci. Nah, kemudian mulai turun dalam bentuk perwujudan itu di alam hudus. Nah, alam hudus ini titik ba, yaitu alam arwah tadi. Nah, di alam di hudus ada alam arwah yang pertama, yang kedua alam misal, kemudian yang ketiga alam atsam, kemudian yang keempat baru alam insan. Ya. Ini titik ba ternyata dasar. Jadi bikana makana. Kemudian setelah titik ba ya itu bima yakunu mayakunu ya. Jadi menggunakan fi'il mudhari'. Menggunakan yakunu. Mayakunu. Waktu itu saya mikir aja kenapa kok yang satu pakai fi'il mandi, ini fi'il mudhari' gitu. Ternyata yang menggunakan fi'il mandi past tense itu desain grand desain alam semesta itu sudah finish di Lauhil Mahfud, di martabat qadim yang bagian ketiga. Nah, sedangkan titik ba ya mulai alam arwah tadi itu sebagai perwujudan dari wujud yang sudah didesain di Lauhil Mahfud. Jadi wujud pertama ini kan ruh dulu itu. Nah, kemudian setelah ruh baru alam misal. Alam misal itu yaitu ya proses kejadian manusia yang mulai dari saripati tanah ya, kemudian berproses 40 hari ya, nutfah, alaqah, mudghah ya, sampai wanufika fi ruh yang sudah diciptakan kemudian baru ditiupkan. Nah, ketika ruh ditiupkan ini itu sudah membawa catatan yang sudah ada ditetapkan oleh Allah pada zaman Lauhil Mahfud tadi. Jadi setiap ruh yang masuk pada janin itu sudah include di dalamnya paket hidupnya. Gitu. Maka paket hidup seseorang itu ya sudah ada di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mulai berproses dari ruh, kemudian wujud fisik berupa nutfah, berproses zigot ya, berproses alaqah, mudghah, terus ruh ditiupkan setelah 9 hari baru nah selama di alam rahim ini disebut alam misal. Kalau konteksnya proses kejadian kita. Kalau konteksnya peristiwa alam semesta, yaitu masih ketika Allah menyampaikan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah itu masih rencana. Ya. Itu masih rencana Allah. Nah, kemudian setelah sampai pada alam misal di alam kandungan ini untuk memudahkan paham ya. Kemudian kita lahir di alam atsam, alam dunia, alam fisik. Ya, begitu juga proses
peristiwa Adam dan Hawa, ini kan di alam misal. Ini belum terjadi di alam dunia, karena peristiwanya masih di alam misal. Gitu. Baru ketika Adam dan Hawa itu melanggar, ya, wala taqrabah hadhihi syajarah, disuruh tidak mendekati pohon, kemudian ternyata didekatin. Nah, ini sesungguhnya makna pohon ini menunjukkan bagaimana Allah menggunakan pilihan bahasa yang sangat santun. Gitu. Jadi jangan dekati pohon ini. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Nah, sekarang logikanya begini. Kalau hanya dilarang mendekati pohon biasa, ya, menurut saya itu ya, kalau kita dikasih perintah itu agak gampang. Menjauhi itu agak gampang. Tapi ini bahasa majas, ya. Ada makna yang tersembunyi di balik itu. Yaitu ya, sesungguhnya kamu jangan dekati pohon ini, ya jangan kamu berdua itu melakukan sebuah hubungan, gitu ya, yang belum mendapatkan ridho dari Allah. Gitu. Nah, godaan laki perempuan, ya apalagi hanya berdua, gitu. Ditambah lagi iblis yang jatuh martabatnya ini kan gara-gara Adam. Dia melihat peluang ini, ya ini peluang nih, dua-duanya lagi diuji nih, gitu kan. Masuklah iblis. Ya, iblis kan sudah bersumpah, wallahi la uhwiyannakum ajmain illa ibadaka wal mursalin. Demi Allah, aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang mukhlas atau yang hatinya bersih. Gitu. Mulailah digoda. Adam laki-laki digoda, kemudian Hawa juga digoda, sampailah terjadi pelanggaran tadi. Makanya ini lebih masuk akal, karena tantangan laki-laki perempuan kalau hanya berdua ya pasti larinya ke situ. Gitu. Nah ini iblis berperan memainkan dua hamba Allah, Adam dan Hawa. Nah, kemudian terjadilah pelanggaran itu, sehingga Allah marah. Gitu ya. Setelah marah, kemudian diusir dari surga, ya Adam dan Hawa, ya masuk ke alam atsam, alam fisik, yaitu alam dunia nyata, bumi. Gitu. Adam, sebagian bukti sejarah katanya ditemukan di daerah India, Pakistan. Ya. Itu ada kaki Adam di sana ketika pertama kali diturunkan. Kemudian Hawa ada di Jeddah. Ya. Tapi pertemuan keduanya, karena kan saling mencari. Gitu. Bisa bayangkan kan, antara India dengan Jeddah itu kan jaraknya cukup jauh. Dan waktu itu hanya berdua kan dia. Itu. Jadi bumi hanya diisi berdua gitu. Itu. Jadi tidak ada yang seharmonis semesra Adam dan Hawa itu. Bumi hanya ditempatin berdua. Kemudian akhirnya ketemulah di Jabal Rahmah, yaitu di Mekah itu. Disitulah pertemuan Adam dan Hawa setelah dipisahkan. Nah, Adam ketika di Jabal Rahmah itu sudah di alam atsam, teorinya di situ. Nah, kemudian ada prosesi, ya bagaimana Adam untuk menebus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka prosesi haji, ya ada tawaf di Ka'bah. Nah, Ka'bah zaman Adam itu ya sudah ada. Gitu. Kemudian ada Arafah, ya, ada
Jamarot. Ini kan sesungguhnya ini napak telas perjalanan nabi-nabi terdahulu. Gitu. Nah, dalam rangka Adam supaya bisa menjadi hamba yang istilahnya ke jalan yang benar, maksudnya bukan berarti tersesat ya. Artinya setelah melakukan pelanggaran tadi, itu kan rasa penyesalannya itu kan cukup besar. Sampai berdoa, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Ini kan ratapannya Adam. Rabbana ya Allah, kami telah dolim gitu kan. Dolimnya ya tadi nggak terpedaya dengan tipu daya iblis tadi. Maka kalau ada Adam-Adam di zaman modern kok tahan banting terhadap godaan Hawa, ini akan masuk ya seorang hamba yang menjadi salah satu hamba yang akan mendapatkan perlindungan di luar di saat tidak ada perlindungan di hari kiamat nanti. Itu karena berhasil menahan diri dari godaan-godaan hawa tadi. Nah, jadi upaya Adam supaya bisa kembali kepada Allah yaitu dengan diberikan ritual ibadah tadi. Ritual ibadah itu. Nah, kembali ke kaitan ya, proses kejadian tiga struktur alam ya, alam hudus. Jadi kita mulai paham, oh iya, dari alam arwah, alam misal, alam atsam, itu memang kita merasakan itu, gitu. Kita pernah di alam arwah, ya pernah roh kita kan dihitab oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Terus kita pernah di alam misal, ya pernah proses kejadian jasad kita itu kemudian wanufika fi ruh ditiupkan. Selama 9 bulan kita di perut seorang ibu yang sumpek kayak gitu, kita nggak merasa sumpek, gitu kan? Ya karena dimensinya beda. Kalau dimensi fisik, ya mesti sumpek gitu kan. Kita hanya uyal, turun naik kan. Itu. Nah, kemudian setelah lahir kita sudah posisi di alam atsam ini. Itu. Nah, di alam atsam ini kita seiring berjalannya waktu, ya dulu tauhid kita yang sudah ma'rifah menjadi ternoda oleh kesirikan-kesirikan kita. Saat kita lahir dalam kondisi fitrah suci, ternoda oleh dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Itu kan. Akhirnya baju yang putih bersih menjadi berubah karena ya noda-noda dosa yang kita lakukan tiap hari selalu bertambah. Akhirnya semakin bertambah hitam pula hati kita. Nah, maka pada saat kita dipanggil oleh Allah, ya, tiba-tiba hati pengen ngaji, tiba-tiba galau nggak karuan, kemudian pengen nyari ilmu, nah, itu tandanya Allah sedang menarik kembali. Ya, dipertemukan ya dengan ilmu yang bisa mengobati. Nah, berarti ini sudah mulai perjalanan untuk kembali. Ya, sudah mulai ngerti ilmu tentang bagaimana cara pulang. Cara pulang yang mendapatkan ridho Allah. Itu di Al-Quran kan sudah dijelaskan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi yang dipanggil oleh Allah itu orang yang telah mencapai nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbi, kembali kepada Tuhan. Ya kan? Kembali kepada Tuhan. Kembali, artinya kita disuruh kembali. Radiyatan mardiyah.
ya mendapatkan ridho. Ya, istilahnya kita ridho dan mendapatkan ridho dari Allah. Ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, perjalanan seorang salik ini kan proses dari ya riyadhah, menundukkan nafsu amarah, ya, lawamah. Kemudian setelah dua nafsu ini ditundukkan, karena amarah itu simbol nafsu-nafsu kebinatangan, lawamah itu nafsu syaitoniyah. Kalau dua nafsu ini bisa kita tundukkan dengan cara apa? Yaitu zikir, riyadhah mujahadah yang istiqomah, secara istiqomah, dan tentu juga perlu ilmu, ya, ilmu yang terkait dengan ini supaya tidak salah paham atau pahamnya salah. Sehingga ketika dia istiqomah, ya pasti progres perjuangan melawan hawa nafsu amarah lawamah ini pasti mengalami peningkatan yang baik. Gitu. Sehingga lambat laun gitu ya, nafsu amarah itu lambat laun ya bisa mulai dikendalikan. Lawamah lambat laun bisa mulai dikendalikan. Indikatornya apa sih yang konkret gitu? Amarah itu ya indikatornya gampang. Ya, ketika ada peluang maksiat, kita bisa menjauhi maksiat. Ada hal yang menarik, tapi batin kita sudah tidak tertarik. Ada yang membangkitkan nafsu, tapi kita tidak muncul nafsu kita. Nah, ini berarti indikatornya kita sudah mulai bisa menundukkan nafsu amarah. Ada bahasa-bahasa lain cuma kan nggak enak gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian lawamah itu nafsu-nafsu setan ya. Ada tarikan untuk riya, ya kita nggak tertarik riya. Gitu ya. Ada untuk ujub, kita tidak ujub. Ada untuk kibir, kita nggak kibir. Nah ini berarti artinya ini kita sudah mulai bisa merasakan bagaimana kita setelah riyadhah sekian tahun, oh baru terasa. Ada riya, ya kita nggak tertarik riya. Padahal di awal-awal ya, kalau kita hanya ngajinya fikih, itu saya masih ngerasain betul ya ketika waktu aliyah itu saya lagi senang-senangnya bisa baca kitab kuning. Dan saya masih ingat yang buat saya latihan itu langsung kitab Ihya-nya bapak saya. Jadi kemana-mana itu saya bawa. Kayak seneng gitu, walaupun bacanya nggak paham gitu. Baca isinya itu nggak paham. Cuma lagi seneng baca kitab kuning gitu, seneng. Terus kemudian bab riya itu saya masih ingat, saya baca bab riya. Tahu riya ini bahaya banget. Cuma bagaimana melepaskan dari riya? Ini ternyata bingung juga. Apa yang terjadi? Mau melepaskan riya, muncul riya baru. Gitu. Dan itu ya selama bertahun-tahun. Ternyata nggak gampang ya. Riya ini ya kan udah jelas ini bahaya karena meruntuhkan seluruh bangunan ibadah kita gitu. Tapi melepaskan dari riya kalau belum kefutuh ilmu itu susah. Yang terjadi melepas riya muncul riya baru gitu. Nah, kemudian setelah seiring berjalannya waktu istiqomah zikir, istiqomah riyadhah. Nah, inilah mulai kefutuh mulai akhirnya ya merasakan terbebas dari riya gitu. Karena pandangannya sudah kepada yang al-haq gitu. Jadi riyanya sudah minggir jauh gitu. Nah, ini proses ini kan sebagai sebuah proses perjalanan. Jadi
tidak bisa untuk instan ujuk-ujuk gitu kan. Itu. Maka seorang salik yang sudah bisa melepas amarah lawamah dengan indikasi-indikasi tadi itu berarti diuji gitu sudah nggak tertarik, nggak menarik, itu berarti keterikatan kita dikuasai oleh amarah lawamah itu sudah mulai ada jarak. Itu. Kita sudah mulai tidak terpesona, sudah tidak mulai kesenangan terhadap yang sifatnya itu nafsu. Gitu. Bahkan ini bahasa ekstrimnya, andai ada orang telanjang pun gitu misalkan ini untuk uji lawamahnya, itu pun nggak menarik gitu. Nggak menarik dan bisa mengontrol diri. Ya. Nah ini tanda-tanda. Tapi kalau yang belum bisa kan mana mungkin gitu. Yang ada ya nafsunya itu dominan itu. Nah, kalau kita sudah bisa menundukkan amarah lawamah, baru kita memperoleh anugerah yaitu dominasi sawiyah atau mulhimah. Ya, mulai ikhlas itu gampang. Karena apa? Sudah berhasil berjuang melawan riya di awal tadi. Sehingga buahnya ikhlasnya gampang. Menolong orang itu ya dengan serba ikhlas. Membantu orang dengan serba ikhlas. Karena dia yakin Allah pasti membalas lebih dari itu. Gitu. Keyakinannya sudah seperti itu. Sudah nggak ragu lagi. Sudah nggak pakai kalkulator. Nggak pakai matematika lagi gitu. Kalau yang masih pakai matematika, hitung-hitungan, nah itu berarti itu levelnya belum di situ, gitu ya. Karena kalau ikhlas karena Allah, janjinya Allah kan udah jelas, 700 kali lipat. Kalau kita percaya, yakin itu nyata, gitu. Tapi kalau ragu ya proses sampai nanti tidak ragu lagi, gitu. Nah. Maka disinilah ya perjuangan salik itu di melawan amarah dan lawamah itu sehingga muncul yang sawiyah tadi yang baik. Ya muncul ikhlas, tawakalnya kepada Allah tinggi, ridho dengan segala ketetapan Allah, qanaah, ya qanaah bisa nerima, jadi nggak kemurungsung gitu. Ya dia mulai apa itu menunduk lah gitu, mulai menunduk, mulai tawadu gitu. Nah inilah yang layak disebut oleh Allah, layak dipanggil oleh Allah ya ayatun nafsul mutmainnah itu. Nah itulah perjalanan seorang salik. Nah itu kalau salik yang sudah sampai seperti itu yang disebut sebagai salik yang disebut dengan insan kamil. Jadi insan kamil itu artinya manusia yang paripurna dalam pengertian syariat hakikat thariqahnya itu ya sudah menjadi praktek yang terintegral gitu. Secara rohani dia sudah merasakan pengalaman-pengalaman rohani ya. Secara ilmu dia sudah merasakan pemahaman soal ilmu, soal rasa dia sudah bisa mengamalkan secara tepat, syuhud musyahadah dengan benar, kemudian merasakan fana, ya fanaul fana hingga baqo, ya. Dia dalam praktek yang tertib di dalam syariat, thariqah dan hakikatnya. Itulah yang disebut dengan sosok insan kamil. Jadi perjalanan seorang salik ya arahnya seperti itu. Nah, ini sebagai muqaddimah supaya ngerti maksudnya martabat 7 toh gitu. Terus kaitannya dengan perjalanan kita itu seperti apa. Lah setelah tahu paham peta, ya kita tinggal mulai ya mengkaji dari penjelasan kalimat per kalimat ini. Ya. Jadi kalau sudah begitu ya itu namanya sudah bismillah berjalan. Gitu.
dan penjelasan di Ithaf Ad-Daqi juga sama kan, bahwa Bismillahirrahmanirrahim secara syariat memang harus diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi secara hakikat ya Bismillah itu ya dengan Allah, dengan kekuatan Allah gitu. Itu secara hakikat. Kalau secara syariat ya tetap yang dohir harus diucapkan dengan redaksi sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian selanjutnya mulai dari alhamdu ya. Alhamdu utawi sekehe puji. Nah, itu di bawahnya itu. Nah, ya. Alhamdu utawi itu mubtada ya, sekehe puji, segala puji. Setiap ada mubtada ada khobar, itu lillahi, ya itu lillahi kagungane Allah. Jadi segala puji milik Allah. Nah, kemudian puji dibagi menjadi 4. Puji qadim ala qadim, puji qadim ala hudus, puji hudus ala qadim, puji hudus ala hudus. Jadi semua milik Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Maka kalau ada orang dipuji kok GR, ini namanya masih terhijab. Kamu cantik gitu. Kok terus dia GR hidung gedenya, dia masih terhijab karena merasa dirinya ada gitu. Coba kalau orang yang sudah paham hakikat, kamu cantik, kamu ganteng gitu. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Merasa dirinya tidak ada apa-apa, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Ya semua milik Allah itu. Enggak ada milik saya itu enggak ada itu. Nah, berat itu kalau apalagi orang yang berilmu dipuji dengan ilmunya kok terus GR gitu. Terus jalannya miring-miring, wah itu tandanya batinnya enggak ada keseimbangan gitu. Kalau dipuji ya malu. Bahkan di kitab Hikam itu dijelaskan kalau seorang sufi dipuji itu sedih dia. Karena dia salah alamat. Itu. Nah, maka ada doa di kitab Al-Hikam itu ketika mendapatkan pujian yang Allahumma ja'alni khairan mimma yadunun. Allahumma ja'alni khairan ya. Allahumma ya Allah ij'alni jadikanlah aku khairan lebih baik mimma yadunun dari apa yang dia sangkakan. Gitu. Wala tu'ahidni bima yaqulun dan jangan engkau hukumi ya aku sebab ucapan mereka. Wala tu'ahidni bima yaqulun. Wahfirli ma la ya'lamun dan ampunilah aku ya sebab mereka tidak tahu. Ya, sebenarnya wala tu'ahidni bima wahfirni ma la ya'lamun. Doanya itu, maj'alni khairan mimma yadunun wala tu'ahidni bima yaqulun wahfirli ma la ya'lamun. Itu. Ini doa ketika dipuji orang. Jadi batinnya sedih gitu. Kalau yang enggak paham hakikat ya langsung tadi dia begar irunge gitu ya. Rabbil alamin gitu. Kang mengerani wong alam kabeh. Ya, Mas Heri bisa baca ya yang bawah ya. Nah, itu kalau Mas Heri baca ini nanti tahun depan bisa ngajar di Pacitan ini. Ini ya kan Kang mengerani wong alam kabeh. Jadi ori dari yang santri ini. Kan mengerani wong alam kabeh di Rabbil alamin yang mengatur alam semesta. Wal akibatu lil mutakhalli ya. Wal akibatu ya utawi ganjaran akhirat ya.
akibah itu ganjaran akhirat lil mutakhalli gitu. Iku kedue wong kang napekake, napekaken. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya mutakhol itu orang yang bisa menafikan keakuan dirinya. Menghilangkan keakuan. Mutakholi. Kalau dirinya masih dominan, ya itu belum mutakholi. Itu mutakholi itu orang yang sudah menafikan eksistensi dirinya, atau mutakholi itu orang yang sudah pandangannya kembali semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lil mutakholi. Nah, ini orang-orang yang memiliki prinsip mutakholi, ya, yaitu menafikan, itu nanti balasannya di akhirat. Gitu. Anil kaunaini, saking pantan roro. Pantan itu bahasa pesantren, ya. Ini masih pakai bahasa ori. Kaunaini itu ya maksudnya bisa dari dua alam. Ya, kaunain. Atau bisa bermakna jin dan manusia. Tapi kaunaini itu semua dinafikan. Ya, yang ada ya kembali kepada Allah. Ini lil mutakhalli. Wassalatu dan bermula dan as-salatu dan utawi rahmat, ya. Salat itu nama artinya rahmat. Wassalamu dan salam alal madhari, atas anggone nyoto. Madhar ini maksudnya alam semesta ini madhar, ya, kenyataan yang nyata. Wujud alam semesta seisinya. Tapi ada perwujudan yang al-atam, yang sempurna. Ya, al-atam miluweh sempurna nih. Ya, jadi ada perwujudan yang paripurna. Siapa itu? Muhammadin. Yaitu sholawat dan salam teruntuk kepada perwujudan yang paripurna, yaitu Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad. Itu. Wa alihi lan kedue keluargane Nabi. Wa sahbihi lan titik-titik itu maksudnya sahabat Nabi. Ajmain sekabehane. Jadi semuanya. Wa alihi lan keluargane Nabi, wa sahbihi lan sahabate Nabi, ajmain sekabehane semuanya. Ya. Terus wa ba'du. Nah, ini setelah dan sakwuse suci ing Allah, masih wa ba'du itu sesudah basmalah, hamdalah, sholawat ala Rasulillah. Jadi ini sudah SOP, ya. SOP para mu'alif kalau nulis kitab itu ya selalu ada bismillah, selalu ada hamdalah, selalu ada sholawat ala Rasulillah. Itu wa ba'du. Dan sesudah basmalah, hamdalah, sholawat. Nah di sini lan sause suci ing Allah fayaqulu maka ngendika sapa al abdu kawula. Fayaqulu maka berkata siapa al abdu hamba. Al mudnib. Nah, ini
Nah, saya sampaikan al-mudambi ini yang tertulis di sini. Ya, tapi menurut ilmu nahwu ya ini isim fa'il. Jadi fayaqulu berkata al-abdu hamba al-mudnibu yang berdosa, yang banyak dosanya. Ya, al-mudnib itu isim fa'il. Kalau al-mudambi nah itu agak sedikit itu. Jadi kita ya boleh untuk membaca, menganalisa, terutama ketika ada kajian teks, ya kita harus merujuk kepada kajian dari sisi nahwu syarabnya, gitu. Jadi jangan terus wah di sini kan al-mudambi, ya harus al-mudambi. Terus al-mudambi artinya apa? Gitu kan? Dosa. Ada enggak fi'il yang bentuknya maknanya dosa itu al-mudambi? Nah, gitu. Jadi ini bukan berarti kita tidak boleh ya. Jadi ada ruang kita untuk mentahkik. Ini namanya ilmu tahkik. Jadi untuk menyampaikan pandangan aspek ketatabahasaan tadi. Karena ya kalau di compare dengan sumber-sumber lain ya memang redaksinya al-mudnib. Jadi al-mudnib untuk orang yang banyak dosanya. Ya Allah, anak al-fakir al-mudnib gitu. Aku ini orang fakir, hamba yang banyak dosanya. Dan ini kalimat tawanduknya seorang mu'alif. Itu. Al-muhtaju yang butuh. Kalau di sini al-muhtaju kang karep. Ya. Nah. Nih, sampai sini dulu, kemudian kita baca tulisan yang santri yang ada di atas, di samping, ya itu menarik. Nah, yang paling atas yang kalau kita lihat kebalik itu, berarti kepala kita harus balik gitu. Kalau saya cukup balikin begini, ya, yakni musonef ini maksudnya, ini yang santri mulai menjelaskan. Yakni maksudnya musonef pengarang kitab ini, yaitu Syekh Fadluwah Al-Buhanpuri. Musonef kang anganggit itu yang mengarang. Ing kitab iki, yaitu kitab ini, yakni maksudnya kerono jejuluk anandang dosa. Gitu. Maksudnya beliau menggunakan kata al-mudnib, ya beliau mengakui dirinya sebagai orang pendosa. Gitu. Kenapa kok rumangsa merasa banyak dosa? Iku krono maksih ana ing dalem dohire batine iku cipta maring liyaning Allah. Nah, maksudnya kenapa Syekh Fadluwah Al-Buhanpuri ini menyampaikan dirinya sebagai al-abdu al-mudnib karena beliau dohir dan batin masih memandang selain Allah gitu. Maka beliau masih mengakui sebagai al-mudnib. Nah, terus selevel beliau saja mengaku al-mudnib, bagaimana dengan posisi kita? Itu. Selevel beliau aja masih menganggap sebagai pendosa, bagaimana level kita? Itu. Tentu ini bisa menjadi sebuah pelajaran pentingnya sifat tawadhu. Itu ya. Jadi seorang mu'alif yang alim alamah ya tetap merasa dirinya al-mudnib. Tentu level dosanya beda ya. Mungkin dosa lahir tidak, tapi dosa terkait batiniah yaitu tidak memandang Allah
Itu bagi orang-orang yang sudah muhakikin itu merasa dosa gitu. Nah kalau kita ini kan dosa lahir ya dosa batin apalagi gitu. Jadi kita diajarkan untuk tawadhu. Nah, kemudian yang bagian atas ya, yakni wong kang ora amrih lan ora nedya kelawan pada bekti iku angira ningali Allah bloko kelawan peninggalan ati ing dalem dunya. Maksudnya gini, orang-orang yang sudah belajar ilmu hakikat kui ya itu sudah tidak melihat apa yang ada di dunia ini ya kecuali dilihat ya dengan pandangan Allah gitu. Jadi melihat wujud alam semesta itu dipandang semua dikembalikan kepada Allah. Bloko kelawan peninggalan hati. Nah ini ya, dengan pandangan mata hati. Maksudnya yang santri, setelah kita paham tentang hakikat, lihat alam semesta kembali kepada Allah. Karena Allah yang mengadakan, yang menciptakan. Cuma dengan pandangan hati. Tidak boleh untuk diucapkan. Contoh misalkan, ya lihat kebun, terus lihat berbagai macam wujud. Kemudian keluar kalimat, ini mah, ini Allah. Nah, ini yang nggak boleh itu seperti itu. Yang santri melarang. Jadi harus dengan peninggal hati, pandangan hati. Ya, kita sudah paham hakikat wujud ini. Cuma harus dipandang peninggali hati. Ing dalam dunia. Jadi hatinya melihat segala yang ada di dunia. Kelawan peninggalan motoh. Gitu. Jadi mata lahiriah ngelihat wujud gembleger alam semesta lan saisine, tapi atine mandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta ana ing dalam akhirat tegese ora ningali siksa lan ganjaran. Maksudnya pandangan dunia tadi, mata lahiriah memandang kepada objek, mata hati memandang mengembalikan kepada Allah. Kemudian berikutnya, orang-orang yang sudah sampai pada tahapan hakikat ini, orientasi ibadahnya itu bukan pengen ganjaran, pahala, dan bukan karena takut neraka. Itu. Jadi tegese ora ningali siksa lan ganjaran. Karena yang dirindukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus tulisan yang bawahnya. Yakni krono jinuluk Muhammad, maksudnya gini. Yakni karena disebut Muhammad. Ya, jinuluk itu. Ya, maksudnya disebut Muhammad. Iku anggoning nyoto kang luwih sempurna. Nah, itu maksudnya beliau menjelaskan alal madhar al atam ya, itu maksudnya kenyataan ingkang paripurna ya, yaitu kang luwih sampurna krana Allah taala nyoto ing Kanjeng Nabi. Maksudnya Nabi Muhammad itu sebuah tajalli atau madhar yang paripurna dohir batinnya. Gitu. Ini syarahnya dari beliau. Kelawan sekabehane namane, sekabehane sifate, liyane saking sifat wajib date lan liyane saking sifat istihna. Ya, sifat wajib. Sifat istihna itu ya
tidak membutuhkan yang lain, atas dedalan padha kabeh iku, yakni sekabehane sipate hak iku ana ing nabi kita. Short mim itu singkatan sallallahu alaihi wasallam. Hale ora kelawan angalih lan ora kelawan manjing kaya amiharso saking kaduhan, maksudnya ora kaya melihat satu objek dari jauh utawa aningali saking kaduhan, atau melihat aningali saking kaduhan lan sepadane. Gitu. Ini maksudnya beliau menjelaskan bahwa Muhammad ya itu disebut dengan Madhar al-Atam ya karena beliau sempurna lahir batin. Kok bisa sempurna lahir batin? Kan nurnya ya, awwalu ma khuliqa kan nur Muhammad. Ya, nurnya itu membias menjadi alam semesta. Nah, kemudian sosok Muhammad bin Abdillah ini sosok yang paripurna dohir batinnya, maka disebut al-madhar al-atam. Ya. Nah, udah sampai satu lembar ini dulu. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini ya bisa dapat kita pahami, ya dapat kita resapi, kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, tetap dalam praktek sesuai yang disampaikan oleh yang santri tadi, aningali dengan hati ya. Jadi nggak boleh ilmu ini diumbar-umbar, itu maksudnya. Itu apalagi dibuat gaya-gayaan gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Karena ini ilmu yang ya harus dirasakan di alam gitu. Paham Mas Mail? Ya, gitu. Ini ilmunya yang santri ini. Makanya Mas Mail bisa ya, oh ya ini ilmu yang santri ya gitu. Ini di pesantren kan nggak diajarin kan Ismail? Ya nggak ada gitu. Dan ulama yang jelasin juga nggak ada juga kan Ismail. Nah sampai sini wa'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat barokah.